إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام والإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزم طاعته فقد فاز المتقون، وأحذركم من غضب الله وعذابه فإن عذاب الله شديد. قال جل وعلا: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو إليه المصير. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri khatib dan jemaah semuanya agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna Allah khalaqal khalqa wastafa min al-khalqi al-anbiya'a wa rusul wastafa min al-anbiya'i wa rusul ulil 'azmi al-khamsa wastafa min ulil 'azmi al-khamsa al-khalil Ibrahim wa Muhammad واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر أنبيائه وخلقه. Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk-makhluknya, lalu Allah memilih dari makhluk-makhluk tersebut para nabi dan rasul. Lalu Allah memilih dari para nabi dan rasul para rasul yang kita kenal ulul azmi: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu wa sallamu alaihi. Dan Allah memilih dari lima rasul al-azmi, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Lalu Allah memilih Nabi Muhammad di atas seluruh makhluknya dan seluruh para nabi dan rasul. Allah kalau bersumpah dengan waktu, wal-duha, wal-asri, wal-wajri, dan sumpah Allah yang lain. Allah bersumpah wal-duha, wal-layli, wal-asri, wal-fajri, wal-syams, dan Nabi Nuh menyarankan mereka datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Kata Nabi Isa, datanglah kalian kepada Muhammad SAW. Beliau yang akan mampu menolong kalian pada hari ini. Kemudian Nabi mengatakan, faya'tunani fa'aqulu ana laha. Mereka datang, manusia datang kepadaku dan aku mengatakan, aku untuk itu. Kemudian Nabi mengatakan, fastaghfir rabbi فأستغفر ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لم أحمده بها قبل. Allah ilhamkan Nabi dengan pujian yang Allah tidak pernah ilhamkan Nabi dengan pujian itu sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu, wa qul yusma' lak, katakan pasti ucapanmu akan didengar pada hari ini. Sam'u'ta washfa' musyaffa', apa yang kau minta aku akan berikan, dan kau minta syafaat aku akan berikan.
Nabi hanya mengucapkan ya Rabb ummati ummati. Begitu Nabi sayang kepada kita, begitu Nabi cinta kepada kita. Bagaimana cintanya kita kepada Rasulullah? Bagaimana cintanya kita kepada sunnah Rasulullah? Bagaimana cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW? Kepada amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Abu Abdurrahman As-Sulami menjelaskan tentang tafsir ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau mengatakan, mana ada bentuk kasih sayang di hari kiamat yang kami rasakan kecuali dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak bisa merasakannya dari para nabi dan rasul yang lain. Para nabi dan rasul yang lain kami tidak bisa merasakannya, hanya kami bisa merasakannya dari Rasulullah. Nabi, kita merindukan Rasulullah. Apakah Nabi benar-benar merindukan kita? Kita mencintai Rasulullah. Apakah Rasulullah mencintai kita atau tidak? Nabi menginginkan hidayah. Nabi menginginkan petunjuk untuk umatnya, seluruh manusia di muka bumi. Nabi Muhammad SAW ketika membaca firman Allah, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni. Itu adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, banyak manusia yang disesatkan. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa mengikuti aku, barang siapa beriman kepadaku, maka dia termasuk golonganku. Kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala atas lisannya Nabi Isa alaihissalam. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau menghukum mereka, mengazab mereka, mereka adalah hamba-hambamu. Dan ya Allah, jika engkau mengampuni mereka, maka engkau maha perkasa, maha bijaksana. Kemudian Nabi Muhammad pas baca doa tersebut mengangkat dua telapak tangannya kepada Allah, dan beliau menangis dan meneteskan air mata karena kita. Apakah kita pernah meneteskan air mata karena Rasulullah? Merindukan Rasulullah, ingin berjumpa dengan Rasulullah walaupun sekali di dalam mimpi kita. Kemudian Nabi Muhammad SAW meneteskan air mata dan mengatakan ummati ummati. Kemudian Jibril Allah utusnya kepada Nabi Muhammad SAW sampai Allah meminta agar Jibril bertanya dan Allah lebih mengetahui. Kemudian Nabi mengatakan, ya Jibril, ummati ummati, umatku yang aku harapkan keselamatan, hidayah yang saya harapkan untuk mereka semuanya. Kemudian Allah katakan kepada Jibril, wahai Jibril, katakan kepada Muhammad, inna sanudhika fi ummatika wa lanasuh. Kami akan memberikan wahai Muhammad kekuasaan. Kami tidak akan membuat dirimu menderita apalagi sedih dengan apa yang mereka lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau. Nabi SAW menginginkan hidayah untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Maka kalau anda ditanya hukum orang yang meninggalkan sholat, pernah seorang ulama cendekiawan Muslim dari Mesir bernama Syekh Muhammad Al-Ghazali, pernah beliau ditanya bagaimana ya Syekh hukum orang yang meninggalkan sholat. Beliau mengatakan, khudh biyadihi ilal masjid, kun da'iyan wa la takun qadiyan. Pegang tangannya, tuntut dia masuk ke dalam masjid. Jadilah seorang dai, mengajak, berdakwah, bukan seorang qadi, menghakimi orang lain. Lebih bagus daripada anda memvonis orang kafir atau ahli bid'ah, ajak dia ikut jalan yang diridhoi Allah. Daripada anda memvonis saudaramu, tetanggamu kafir, berikan sarung kepadanya. Ini sarung biar bapak pakai pada saat sholat. Ini mukena dipakai pada saat sholat. Ini jilbab agar menutupi aurat. Tapi dengan bijaksana, penuh kasih sayang. Bagaimana Rasulullah SAW menginginkan keselamatan untuk seluruh makhluk Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah punya ulat Yahudi. Nabi punya anak Yahudi kerja di rumah Nabi. Mana ada toleransi daripada itu? Mana ada toleransi lebih Yahudi kerja di rumah Rasulullah SAW. Pada saat anak Yahudi itu sakit, Nabi datang menjenguk dia. Nabi mengatakan, mengajak dia masuk Islam. Kemudian anak itu melihat ayahnya. Kata ayahnya, apa yang akan berhasil?
taatilah Rasulullah Abu Qasim. Kemudian anak tersebut mengucapkan kalimat syahadat, lalu dia meninggal dunia. Nabi keluar dari rumahnya dengan mengusap dadanya dan mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka jahanam. Nabi ingin menyelamatkan kita dari api neraka jahanam, bukan kita sebagai orang Islam yang ingin menjerumuskan saudaranya dalam api neraka jahanam. Syekh Muhammad bin Tawfi Sya'rawi rahimahullah ta'ala, mufassir abad 20. Beliau salah satu ulama Al-Azhar di Mesir. Beliau mengarang tafsir atau menulis tafsir Quran atau menjelaskan tentang tafsir Al-Quran dalam 20 jilid. Beliau menjelaskan dan bertanya kepada anak-anak muda yang melakukan bom, kepada tempat-tempat mereka yang melakukan maksiat, tempat kelab atau tempat diskotik atau tempat-tempat orang maksiat. Akhirnya beliau bertanya, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian lakukan demikian? Biar mereka dimusnahkan oleh Allah. Terus kalau kalian membunuh mereka, mereka akan kemana? Kata anak-anak muda itu, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kata Syekh Sya'rawi, berarti tujuan kalian sama dengan syaitan, karena syaitan ingin mengajak manusia masuk ke dalam api neraka jahanam. Coba tujuan Rasulullah ingin menyelamatkan manusia dari api neraka jahanam. Seperti anak Yahudi yang dijenguk oleh Rasulullah lalu diajak masuk Islam, kemudian anak tersebut meninggal dalam keadaan Islam. Nabi SAW inginkan keselamatan. Nabi merasakan penderitaan apabila kita merasakan penderitaan tersebut. Pada saat Allah wajibkan salat 50 waktu ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi minta keringanan antara Allah dan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabbi, fas'alhu takhfif." Kembali kepada Rabb minta keringanan. Nabi Muhammad antara Nabi Musa dan Allah sampai Allah ringankan menjadi 5 waktu dari 50 waktu. Nabi Musa minta kembali kepada Allah minta keringanan. Kata Nabi Muhammad, "Ini sahyaitu Rabbi." Aku baru minta keringanan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita? Nabi SAW ketika qiyam Ramadan atau dikenal dengan salat tarawih, malam pertama keluar, malam kedua keluar, malam ketiga atau malam keempat beliau tidak keluar. Dan sahabat menunggu Nabi sampai menjelang subuh. Kemudian Nabi mengatakan, "Kalian kenapa masih menunggu? Kami menunggu ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Aku khawatir keluar dan kalian akan diwajibkan salat tarawih dan kalian tidak mampu mengerjakannya." Rasulullah SAW di dalam haji mengatakan, "Ya ayuhan nas, inna Allah farada 'alaikum al-hajj wa hujju." Faqala rajul, "Akulli 'amin ya Rasulullah?" Fasakata Rasulullah hatta qalaha thalatha. Apakah setiap tahun Nabi mengatakan, "Ayo berhaji ke Baitullahil Haram"? Kata sahabat, "Apakah kami setiap tahun ya Rasulullah melakukan haji?" Kata Nabi terdiam. Ditanya lagi sampai 3 kali. Nabi SAW mengatakan, "Law qultu na'am lawajabat wa mastata'tu." Kalau aku ucapkan iya, akan diwajibkan dan kalian tidak akan mampu mengerjakannya. Bagaimana bentuk kasih sayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in 'inda kulli shalah." Kalau saya tidak mau membebani umatku, para pengikutku, aku akan perintahkan mereka menjaga siwak pada setiap kali mereka berwudu dan setiap kali mereka sholat. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika ingin menjadi imam, ingin mendirikan sholat, lalu makmum para sahabat berbaris-baris di belakang baginda SAW dan beliau ingin baca dengan ayat yang panjang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Inni la aqumu ila shalah wa ana uridu an aqula fiha fa asma'u bukaa as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyatan an ashqa 'ala ummi." Nabi kalau jadi imam ini baca ayat panjang, tapi pada saat beliau lagi imam mendengar suara tangisan anak kecil, lalu Nabi bercepat sholatnya, khawatir itu membebani dan memberatkan hati ibunya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mudah-mudahan kita senantiasa mencintai Rasulullah sebagaimana beliau mencintai kita. Mudah-mudahan kita merindukan beliau sebagaimana beliau merindukan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوة السمع عليكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.